Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib untuk kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung kita mulai energi dirimu dengan dirinya. Ada Ten of Wands di sana, kemudian ada Ace of Swords, berikut di situ ada energi dari Ace of Wands lagi. Ten of Wands, Ace of Swords, Ace of Wands. Oh, kemudian ada energi dari The Devil dan berikutnya di situ ada energi dari The High Priestess ya. Kemudian di situ ada energi dari Wheel of Fortune, tapi dia kondisinya reversal ya. Kemudian ada energi dari Queen of Wands, hadir energi dari Two of Pentacles, dan berikut di situ ada energi dari The Hangman. Nah, jadi kalau melihat gini. Kayaknya kamu bukannya tidak serak sama si seseorang ini ya. Kamu serak, kamu senang sama dia, kamu masih ingin. Jadi ini tuh kayak kalian berdua sesungguhnya masih sama-sama maunya ini ya. Masih sama-sama kayak kuat banget di situ tuh ikatannya kalian berdua. Kalau ditanya niatan, kalau bisa mah niat hubungannya sampai mau memisahkan lah gitu ya. Kebahagiaan itu gitu ya, itu tuh jangan sampai padam, jangan sampai habis-habis gitu ya, sampai lama selama-lamanya gitu kalau Mari nampak. Cuman dalam tindakan di dunia nyatanya kalian, boleh-boleh kalian ini tuh, terutama kamu ya Pisces, di belakangan hari kamu nunjukin lah beberapa tindakan yang kok kayaknya tidak mencerminkan keinginanmu mau tetap bersama dengan dia gitu loh ya. Di sana misalnya kamu ndak menyibukkan dirimu gitu ya untuk ngambil perhatiannya dia atau merespon dirinya dengan cepat gitu ya, dengan sangat baik gitu ya. Enggak, kamu nampaknya lebih banyak entah di situ tuh diamnya, berjaraknya gitu ya, atau mungkin kamu marah-marahnya gitu loh ya, marah-marah kamu mungkin ngomongin sesuatu gitu ya yang bisa aja si pasangannya kamu ini tuh nangkep kalau kamu mau ninggalin dia, kalau kamu nggak mau lagi dengan dia gitu ya. Barangkali ya kamu bolak-balik bilang, mulai besok kamu nggak usah telepon aku lagi, aku nggak mau lagi diajak ketemu sama kamu misalnya gitu ya. Atau mungkin kamu bilang ceraikan saja aku gitu ya. Atau mungkin kamu sampaikan kalau memang kamunya ketemu sama cewek lain ya, sama cowok yang kamu rasa cocok untuk kamu, monggo dah silahkan gitu ya. Jadi ada signal-signal yang kamu berikan ke seseorang ini seolah-olah maksudnya kamu dianya mundur saja, dia pergi saja, dia cari saja yang lain. Nah gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kok kayaknya lumayan serius ini ngelihat sikapnya kamu. Jadi dia nampak percaya-percaya aja. Walaupun tadi kalau Mari lihat ya, kamu niatannya nggak yang mau memang beneran nyuruh dia pergi gitu ya. Di sana kamu sama sekali bukannya mau menyudahi relationship ini itu ya. Mungkin ya maksudnya kamu seperti itu tuh mau nyuruh dia mikir gitu ya. Jika memang dia hanya main-main aja dengan kamu, cabut dah gitu ya, gitu. Atau kalau dia hanya separuh hati dengan kamu, dengan sikap yang demikian atau ucapan yang demikian, itu tuh memancing dia supaya dia full utuh ke dirimu gitu ya, mungkin di sana ya.
Yang jelasnya barangkali ya justru kamu mau menarik seseorang ini, tapi dengan cara seolah-olah mendorong dia dulu. Gitu ya di sana. Namun nampaknya bisa ada nih kesalahpahaman si pasangannya kamu. Sangkanya dia ketika kamu melambat-lambatkan merespon dirinya. Sangkanya dia ketika kamu mengelak berjumpa sua dengan dia. Disangka dirinya ketika kamu bilang cari dah laki-laki lain atau perempuan lain, itu artinya kamu mau ya membebaskan dia pergi gitu ya. Sangkanya dia sebuah kebenaran bahwa ternyata kamunya itu sudah tidak ingin lagi gitu ya. Dan memang ketika justru kamu nyuruh dianya itu tuh pergi dari hidupnya kamu, malah makin kuat itu terasa ikatannya dia gitu ya ke kamunya. Takut dia itu tuh, nggak mau dia tuh pisah gitu ya. Mungkin ya dia pasti akan jawab kamu, kok kamu suruh aku nyari cowok lain sih? Kok kamu nyuruh aku cari cewek lain? Gitu ya. Kok kamu bolak-balik sih bilang mau putus? Apa maksudnya kamu bilang cerai-cerai gitu ya? Jadi sepertinya dia ada itu tuh omongan baliknya dia ke kamu ya, mempertanyakan kok kamu gitu sih? Itu loh. Tapi makin dia ingin mengenali kamu, justru yang kamu tunjukkan seperti ya seolah-olah kamunya tuh makin gak mau sama dianya gitu ya. Dan nampaknya ini sebenarnya sempat ya kalian mengalami masa-masa yang indah baru-barusan belakangan ini ya. Tapi kenapa masa baru lagi indahnya gitu ya. Tapi terus kamu udah seolah-olah membuat penilaian pada masa-masa yang dia anggap indah itu hanya masa-masa yang tidak ada arti untuk kamu gitu ya. Tidak ada pentingnya bagi kamu. Seperti kayak itu tuh hanya ilusi yang tidak pernah terjadi. Sana ya. Memang dia apa sih ini Pisces ini gitu ya. Aku nggak mau ninggalin Pisces. Aku nggak mau disuruh pergi itu tuh nggak mau gitu ya. Diajak pisah itu tuh yoga gitu. Apalagi cerai gitu ya. Oh nggak bisa nih. Gitu loh. Ya memang berhasil lah kamunya itu tuh mancing kegalauan gitu ya, keresahan, ketakutan gitu ya. Berhasil lah kamu itu tuh Pisces gitu. Namun ini tuh hati-hati Pisces, dia bisa berubah itu tuh ya jadi relationship yang hate and love gitu ya, cinta dan benci. Kalau kamunya terlalu kebablasan ya, mau mengkocar-kacirkan pikiran dan perasaan si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi ya kalau mari lihat, jika memang kamu inginkan bersama dengan dia, maka lebih bagusnya ya, atau jika kamu sebenarnya takut kalau dianya itu tuh tidak mau sungguh-sungguh sama kamunya, mendingan memang kamu ya bikin dia itu tuh nyaman sama kamu, biar bikin dia itu tuh merasakan dicintai, disayangi, diperdulikan oleh kamu gitu loh. Karena kalau orang dibuat bolak-balik merasa resah, gelisah, cemas gitu ya, tidak karu-karuan, mau nanti jadi marah, dan bahkan kemarahan itu tuh berubah menjadi kebencian yang diekspresikan gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak mau menghukum kamu jatuhnya, mau menghukum. Soalnya ya kalau orang ditekan terus-terusan kan melawan gitu ya. Nah, boleh sih sesekali canda-candanya kayak gitu ya. Sesekali tapi jangan yang baru minggu lalu gitu, minggu besoknya gitu lagi, bulan depannya gitu lagi. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya. Misalnya ya 1 kali setahun gitu loh. Ya kalau mau dilakukan. Tapi sebaiknya sih enggak usah gitu-gituan ya.
nggak usah gitu-gituan ya. Soalnya kan sakit ya. Disuruh-suruh pergi, padahal kita nggak mau pergi tapi disuruh pergi, kan gitu. Ya, jika kamu tanya, lantas Cece, dianya itu tuh sebenarnya cinta dan sayang nggak nih Ce sama aku? Mungkin di situ tuh perasaan cinta dan sayang ada ya, walau kadar-kadarnya ndak yang di angka 8 dari 10 ya. Tapi di situ tuh ada di angka 5 lah, di sana ada dapet lah ya, 5 gitu ya. Nah, ini kan angka yang kalau Mari lihat masih di taraf yang aman lah. Terutama kalau kalian ini tuh relationship-nya baru-baru mentas gitu ya, baru-baru jadi gitu kan. Itu tuh ya wajar aja kalau masih di angka 4, 5 wajar di sana ya. Tinggal nanti seiring waktu dengan upaya usaha baru nanti di situ tuh kan bisa bertumbuh dan berkembang gitu kan. Nah di sana. Jadi ya yang jelasnya kalau seseorang ini tuh tidak ingin tidak ingin berakhir sama kamu, itu tuh ada. Dan makanya kenapa Mari sarankan kamunya ndak usah terlalu main-mainin mental dan emosionalnya dia. Sebab kalau Mari lihat ya tadi, bahwa kamu juga masih mau dengan seseorang ini, kamu juga masih ingin ngejalanin relationship dengan dianya. Gitu ya. Supaya bisa kejadian keinginan kamu tetap bersama dengan dia, makanya Mari sarankan jangan terlalu over main-mainin gejolak-gejolak mental emosionalnya dia. Nah seperti itu. Dan ya mungkin juga di saat rentang Februari 1421 kamu ingin dengan dia, tapi juga kamu ada ya perhatiannya kamu ke tempat yang lain ya. Apakah ke seseorang yang lain, ataukah ke satu aktivitas yang lain gitu ya. Mungkin juga salah satunya nguji-nguji coba dia, sekaligus kamu lagi minta kebebasan ya. Kamu nggak ingin dipepetin terus sama si dia, dipantau terus sama si dia gitu ya. Kamu mau ada ruang gerak untuk beberapa saat agar kamu bisa menikmati suasana dan keadaan dengan orang yang kamu tujukan itu, atau pekerjaan mungkin ya, atau aktivitas apa ya yang memang bikin hatimu juga senang gitu ya. Jadi di Februari ini tuh minimal ada 2 hal ya yang bikin kamu itu tuh bahagia. Salah satunya ya karena dia sudah ada dalam hidupnya kamu, relationship dengan dia ya sudah ada tercipta hingga saat ini gitu ya. Dan itu tadi ada hal lain di sana ya, ada sesuatu yang lain di sana. Dan kamu ingin kedua hal ini tuh bisa kamu nikmati, bisa memberikan sensasi bahagia untuk kamunya gitu ya di sana. Jadi ya mungkin juga kamu kayak yang ngegantung-gantung seseorang ini gitu ya, untuk beberapa ngegantung dia, jadi yang kayak ya bikin dia lah stoknya kamu gitu ya. Sebab karena kamu mau agak lebih banyak dulu menikmati dengan yang apalah gitu yang tadi ya, yang Mari sebut tadi, pekerjaan kah, hobi kah, atau seseorang kah. Nah gitu ya. Di situ. Jadi ya memang ini tuh bukan masa-masa yang indah banget gitu ya dalam sebuah relationship. Justru sebaliknya. Itu terutama yang dirasakan sama si pasangannya kamu. Itu ya, nggak suka dia. Maunya dia ya tetap kalian berdua itu tuh ya komunikasi. Sesekali ya luangkanlah waktu untuk dirinya biar terjadi perjumpaan, pertemuan jika memang begitu gaya pacarannya kalian ya, atau gaya hubungan kalian ya. Di sana ya. Tapi kalau LDR mau cemana mau berjumpanya kan gitu. Jadi ya lakukan aktivitas sebagaimana biasanya kamu dengan dia terkoneksi, terhubung gitu loh.
Jangan lantas kamu itu tuh ngilang lah gitu ya, mengelak lah selalu gitu ya, ngecuekin dia terus-terusan gitu loh. Dia nggak mau yang kayak gitu. Maunya dia ya tetap ada atensi yang kamu berikan ke dia. Soalnya kok ada nanti kebutuhan besarnya dia gitu ya, ke kamunya di sana. Ada kebutuhan besar. Jadi kebutuhan besar itu tuh ya ndak banyak, ndak contoh-contohnya ya ndak jauh-jauh lah dari, kan enak tuh ada yang ngisi waktu kosong, waktu gabut gitu ya. Ada tuh yang bisa diajak jalan daripada jalan sendirian kan. Nah, di sana. Tuh ya. Kalau kalian sudah suami istri, ya adalah kan aktivitas sebagaimana suami istri gitu loh. Di sana. Sudah terlanjur seseorang ini tuh membuat pula ya, kamu adalah target ya seseorang yang harus dia miliki. Sementara kamunya itu tuh kelihatan kok kayak jual mahal di matanya dia. Nah, dia situ tuh dia bisa kayak kepancing gitu loh. Pisces kepancing dianya. Oh, ini kok malah makin menjauh nih gitu ya. Wadah, aku nggak bisa nih kalau dijauhi sama dia gitu ya. Jadi pikiran dan perasaannya dia untuk di 14 hingga 21 itu tuh nggak jauh-jauh diisinya sama kamu gitu ya. Oh, gimana nih? Biar aku ini tuh dijawab cepet nih chattingnya. Gimana nih supaya itu si Pisces ngasih perhatian nih sama aku gitu. Walaupun mungkin memang itu tuh masih hanya dalam ranah pikiran ya. Sebab juga bisa itu tuh dianya yang kayak kalau mau tunjukin diri gitu ya, terutama kalau dianya cewek. Misalnya dia samperin kamu, misalnya dia yang bolak-balik duluan telepon dan chatting kamu, kan ada di situ tuh image yang harus dijaga ya. Oh, dia juga nggak mau lah kelihatan murahan seperti orang yang haus akan cinta, haus akan perhatian gitu ya. Di sana. Jadi ya mungkin dia akan membatas-batasi lah geraknya dia ke kamu. Biar kamu jangan besar kepala gitu ya. Biar itu bisa aja egonya dia jangan dikalahkan sama egonya kamu gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak terlalu akan kelihatan agresif banget sama kamu. Tapi dalam pikiran, itu tuh udah apa sih si Pisces ini? Mestinya dia tuh chatting aku, mestinya dia tuh telepon aku, mestinya dia itu tuh usahain berjumpa sama aku, mestinya bisa banyak itu di sana. Tuh ya. Aku kesepian ini. Masa iya sih? Dia nggak paham tuh si Pisces bagaimana kesepiannya aku ke dia gara-gara dia gitu ya. Di situ. Kan kewajibannya dia adalah, nah itu bahasa kalau sudah rumah tangga ya. Pisces itu kan istrinya aku, suaminya aku. Kewajibannya dia adalah bikin aku bahagia. Tapi kok nggak ada nih, gitu. Bisa ngamuk-ngamuk tuh di kepala, tuh ya. Banyak komplainnya tuh di kepalanya dia, gitu ya. Tiba-tiba kayak mau meledak-meletup itu kadang-kadang energinya. Nggak tahu-tahu udah ngamuk aja sama orang gitu ya. Di sana ya. Udahlah aku juga tinggalin Pisces ini lah. Tak cuekin aja lah dia juga. Ya itu juga ada. Gitu ya. Tak tinggalin aja lah dia. Dia cuekin aku juga bisa. Mestinya aku juga bisa cuekin dia. Udah mulai ada pembalasan di sana ya. Mau contoh-contohin bagaimana kamunya gitu loh ke dia Pisces. Oh, Pisces itu tuh mengacuhkan aku ya. Aku juga akan mengacuhkan dia. Oh, dia bikin aku malu ya. Oh, dia bikin aku menderita ya karena kangen, karena butuh sama dia. Dia juga aku mau buat kayak gitu. Di sana. Tuh ya. Tapi sebentar kemudian bisa itu tuh kayak baby kecil, agaknya kayak nangis-nangis gitu ya untuk beberapa ya yang energi femininnya itu tuh besar. Itu tuh kayak nangis, aduh kok tega banget sih ini Pisces gitu ya. Udah berapa jam ini tuh dia nggak chatting aku, dia nggak nelfon aku, dia belum balas chattingnya aku, gitu-gitu tuh ya. Nangis di sana, sedih lah, mengibai diri lah. Situ ya, mau dia mengiba-ibakan dirinya dia sendiri. Jadi ya untuk di rentang 14-21
hubungan kalian ini berdampak besar itu ya ke si pasangannya kamu. Bisa bikin moodnya dia ndak karu-karuan gitu ya. Hari-harinya dia bisa kayaknya lebih sedikit berantakan. Nah seperti itu ya. Harapannya dia kalau bisa itu tuh kamu dikekep gitu ya. Kamu dikekep, dikantongin kemana-mana, digendong, dibawa kemana-mana. Harapannya dia seperti itu kalau bisa. Tapi kok kayaknya kamu ya justru nggak paham ya maunya dia. Justru kamunya itu tuh seperti ada dan tiada gitu ya ke dianya di sana. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Pisces, hadir energi dari Capricorn di situ, energi dari Aries masuk, energi dari Cancer, Leo, Sagittarius, Aries, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.